Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aku Najwa. Aku Alina. Aku Marisa. Aku Bella. Aku Hanina. Halo teman-teman, selamat datang lagi. Nah, kali ini kita akan ngebahas perubahan konstitusi Indonesia dan apa aja sih yang jadi penyebabnya. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia ini udah ngalamin beberapa kali perubahan konstitusi sejak masa kemerdekaannya. Perubahan ini penting karena mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan bangsa dari waktu ke waktu. Nah, mari kita lihat bareng-bareng yuk apa aja sih perubahan yang udah terjadi di konstitusi ini. Let's go! Yang pertama ada UUD 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau biasa kita sebut UUD 1945 yang mulai berlaku sejak 18 Agustus 1945. Konstitusi ini digunakan sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun pada 27 Desember 1949, UUD 1945 mengalami perubahan menjadi konstitusi RIS. Selanjutnya ada konstitusi RIS dari 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Apa yang menyebabkan perubahan ini? Nah, perubahan ini disebabkan oleh perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMT antara Indonesia dan Belanda. Lewat perjanjian tersebut, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Namun, Indonesia diakui dalam bentuk negara federal atau negara serikat yang kemudian dinamakan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi menjadi negara kesatuan pada saat itu. UUD sementara tahun 1950 itu dimulai dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, sistem federal ini tuh gak bertahan lama karena pada tokoh politik, kalangan masyarakat tuh pada gak puas karena sistem federal ini dianggap ngelemahin persatuan nasional dan banyak juga yang ngerasa Indonesia tuh lebih cocok sebagai negara kesatuan. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 konstitusi berubah lagi menjadi UUD sementara. UUD sementara 1950 dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 melalui Dekret Presiden tahun 1959. Pada periode ini masih ada masalah. Konstituante yang dibentuk untuk merancang konstitusi baru gagal mencapai kesepakatan. Krisis politik pun muncul. Karena kondisi ini, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang menetapkan Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dekret ini menjadi solusi untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara di tengah situasi yang memanas. Lalu ada amandemen UUD 1945 yang dimulai dari tahun 1999 sampai 2002 yang berisi kemudian kita masuk ke masa reformasi. Pada tahun 1998 Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar dalam sistem politik dan pemerintahannya. Jatuhnya Orde Baru dan krisis ekonomi politik yang melanda mendorong masyarakat untuk menuntut perubahan konstitusi di Indonesia. Pada tahun 1999 hingga tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen dalam 4 tahap. Jadi dari sini bisa diambil kesimpulannya kalau setiap perubahan konstitusi di Indonesia itu mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, bahkan politiknya yang terjadi pada saat itu. Dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, lalu kembalinya lagi Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden, hingga amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di era reformasi ini. Semoga dengan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dalam memahami bagaimana sejarah konstitusi kita ini dibentuk dan berkembang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe,
dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan lagi video-video menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat belajar sejarah bangsa kita. Bareng kita juga. Dadah. Wassalamualaikum.